كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya Al-Qur'an sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Nah, baik, siapa yang bisa menyebutkan ayat dari Al-Quran bahwasannya sunnah itu menerangkan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran? Nah, itu tangannya. Apa bunyi ayatnya? Siapa? Ada? Baik. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau adz-dzikra, itu as-sunnah, untuk menjelaskan kepada manusia dengan sunnah tersebut apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Quran. Dan Syekh menyebutkan pada syarah kitab beliau, kedudukan sunnah pada dalam atau di sisi Al-Quran itu ada beberapa keadaan. Apa saja? Nah, itu murojaah enggak? Nah, harus murojaah. Tunjuk tangan. Apa saja kedudukan as-sunnah dengan Al-Quran? Kita menyebutkan kemarin ada 3 keadaan. Ingat dari keadaan yang pertama, mengkhususkannya. Taib, Al-Quran datang dengan bentuk mujmal atau umum mutlak, ya. Kemudian datang sunnah mengkhususkannya atau mengkaitkannya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian ada yang lain, kedudukan as-sunnah dengan Al-Quran. Dokter. Masya Allah, luar biasa ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya, Al-Quran, ya, dia itu menjelaskan sesuatu, sunnah menjelaskan sesuatu apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran datang kewajiban puasa, dalam sunnah juga datang kewajiban puasa. Dalam Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban salat, dalam sunnah juga datang kewajiban salat. Ya. Kemudian as-sunnah itu datang seperti yang disebutkan dari tadi, mengkhususkan, mengkaitkan apa yang datang dalam Al-Quran dari hal-hal yang masih mujmal. Dan yang ketiga, Al-Quran datang dengan hukum, as-sunnah datang dengan hukum yang tidak ada hukum tersebut di dalam Al-Quran. Baik. Dan juga kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu persamaan di antara Al-Quran dengan sunnah. Nah, tunjuk tangannya. Apa persamaan di antara Al-Quran dengan sunnah? Anda Bang Hafiz. Baik, sama-sama sebagai landasan hukum pokok di dalam agama. Dalilnya? Harus pakai dalil ya.
Lupa dalilnya, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Rasulullah mengatakan, utitul Qur'an wa mithluhu ma'ah. Didatangkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Itu apa? Sunnah. Dari sisi al-ihtijaj. Taib. Adapun perbedaannya, apa perbedaan di antara Al-Quran dengan sunnah? Nah, tunjuk tangannya. Yang lain. Tunjuk tangan. Taib. Al-Quran. Ayo. Taib. Perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua. Taib. Al-Quran itu kalau mau ditulis harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa selain Arab. Tapi yang boleh diartikan atau ditafsir. Ayo. Baik, Al-Quran mendapatkan pahala dari huruf per huruf. Kalau sunnah tidak. Nah, Al-Quran tidak boleh dibaca secara makna. Adapun hadis dibaca secara makna. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik, kita baca. Qala Imam Ahmad rahimahullah wa laysa fi sunnati qiyasun wa la tadribu lal amthal wa la tudrikul bil uqul wa lal ahwa wa innama huwa ittiba wa tarkul hawa. Dan bukan dari wa laysa fi sunnah, tidak ada dalam sunnah itu qiyas. Dan tidak boleh seseorang mempermisalkan dengan permisalan-permisalan. Nanti akan kita sebutkan contohnya. Wala tudriku bil uqul walal ahwa. Sunnah itu tidak bisa didapatkan dengan akal dan juga dengan hawa. Akan tetapi yang namanya sunnah itu diikuti dengan cara meninggalkan hawa. Disebutkan di sini oleh Syekh Ar-Rajihi, laisa fi sunnati qiyasun taqisu fiha syai'an ala syai'. Tidak ada di dalam sunnah qiyas yang dia mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu. Iya. Amma qiyasu syar'i, di sini diinginkan adalah qiyas yang itu bentuknya terlarang. Contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah. Apakah tentang sifatul istiwa ataukah sifatun nuzul? Mereka selalu mengkaiskan dengan makhluknya. Ya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasnya. Kemudian mereka ambil hadis ini atau ambil ayat ini, ya, atau hadis yang dikhabarkan oleh Nabi tentang permasalahan ini, langsung dia kiaskan dengan akalnya. Dia bawa kepada makhluk. Kalau seandainya Allah beristiwa di atas arasnya, berarti arash itu akan lebih besar dibandingkan Allah. Dan Allah itu akan lebih kecil dibandingkan tempat yang Allah duduki. Itu bahasanya mereka. Kenapa mereka bisa menyimpulkan demikian? Mereka kias dengan manusia. Ketika manusia duduk di masjid, sekarang kita duduk di masjid, mana yang lebih besar? Kitanya atau masjidnya lebih besar? Masjidnya lebih besar. Nah, selalu mereka kias dengan apa? Ya, sunnah itu ayat Quran, hadis Rasulullah. Selalu mereka kias dengan kiasan makhluk. Dan ini nggak mungkin bisakan dipertemukan. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, wa laysa fi sunnati qiyasun. Faham? Atau ketika dikhabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah turun di sepertiga akhir di setiap malamnya, langsung mereka kiaskan.
Kalau Allah turun di sepertiga akhir setiap malamnya, berarti nanti ketika turun, ya misalnya kan kita naik ke gunung nih. Ketika kita berada di puncak gunung kan kita yang paling tertinggi kan. Tapi kalau kita turun dari gunung kan gunungnya semakin membesar, kita semakin mengecil, kan begitu. Masa nanti Allah semakin mengecil? Iya, nanti di tempatnya kosong. Ini kan kias-kias yang muncul dari akal mereka. Iya, nah kalau Allah turun di sepertiga malam, di Amerika sekarang siang, di sana nanti malam. Nanti Allah turun-turun terus. Ini akal Anda, ini kiasan Anda. Dan tidak ada di dalam sunnah itu kias dengan akal-akal Anda. Iya, dan itu tidak akan bisa didapatkan. Mengkiaskan sesuatu yang tidak atau tidak ada sisi kesamaannya. Karena dalam kias nanti akan saya jelaskan, ada yang namanya usul, ada yang namanya furu. Antara usul dengan furu itu ada alaqohnya. Ada apa? Ada alaqohnya, ada hubungannya antara usul dengan furu. Nah sekarang apakah bisa dijadikan Allah sebagai usul, makhluknya sebagai furu? Gak ada sisi kesamaan sama sekali. Faham? Tidak ada sisi kesamaan sama sekali antara Allah dengan makhluknya, sehingga tidak bisa dikias. Boleh kita mengias sesuatu ketika ada hubungan, ada sisi keterkaitan. Ya, gandum kemudian dikias dengan beras pada asnaf riba. Ada sisi hubungannya, sama-sama makanan, sama-sama dia ada mizannya, ada timbangannya, beratnya, bisa kita kias. Lah bagaimana kemudian Anda mengkias sesuatu antara Allah dengan makhluk, kemudian ini Anda jadikan usul, ini Anda jadikan furu? Ini nggak bisa. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Jadi jangan pernah Anda mengkiaskan sesuatu dari sifat yang dimiliki oleh Allah, kemudian Anda kiaskan dengan perbuatan makhluk, karena nggak ada hubungan sama sekali. Bisa difahami ya? Jelas ayyuhal ikhwah? Mafhum? Nah, ini akan saya jelaskan nanti dari mana kias. Cuman saya ingin memahami kepada antum semuanya apa yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa laisa fi sunnati qiyasun. Tidak ada di dalam sunnah itu apa? Qiyas. Qiyas yang bentuknya seperti yang saya sebutkan tadi. Iya. Adapun wa amma qiyasu syar'i, adapun qiyas yang syar'i, allati yustanadu ila nususi, yang dia itu disandarkan kepada nas, fahadha laisa min aqyasil aqliyah. Maka ini tidak dikatakan sebagai qiyas al-aqliyah. Ya, bagaimana bentuk qiyas asy-syar'i? Perhatikan baik-baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saya baca faedah di sini. Ya, sebelum kita membahas secara qiyas secara lebih meluas apa yang ditulis di sini, ya, telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama usul bahwasannya ya menjadi pokok ajaran Islam Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya, dan 4 perkara ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa uli amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya, hai orang-orang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan kalau seandainya terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Iya. Nah, ati Allah itu tuhil alal Quran. Ati Allah, taatilah Allah, kembali kepada mana? Kembali kepada Quran. Wa ati ar-Rasul itu kembali kepada apa? Kepada sunnah. Wa uli amri minkum, kembali kepada apa? Al-ijma'. Iya. Fa in tanazzatum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul. Dan kalau seandainya terjadi perselisihan kepada di antara kalian pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul. Itu maksudnya apa? Al-qiyas. Di sisi mana nanti akan kita terangkan. Ya, di sisi mana nanti akan kita terangkan. Ya. Lidza famin adilatil qiyas qaulu ta'ala laqad arsalna rasuluna bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitab wal mizan liyaqumun nasu bil qist. Ini juga dalil
yang dijadikan pegangan oleh para ulama bahwasanya qiyas adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam agama. Ya, dalam surat Al-Hadid ayat ke-25 Allah mengatakan, laqad arsalna rasuluna, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayinat, penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan kepada mati lampu. Wal mizan, mizan liyaquman nasu bil qist, agar manusia bisa ditegakkan dengan keadilan. Nah, para ulama mengatakan mizan di sini maksudnya apa? Qiyas. Mizan di sini disebut qiyas. Ya. Kadzalika min adillati ka qaulihi alaihi salatu wasallam. Demikian dalam sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tentang apa? Adanya qiyas di dalam agama. Ya, Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fi ajr. Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Masya Allah. Anda melihat sisi pendalilan para ulama kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, apakah apabila salah seorang di antara kami mendatangi istri kami dan kami mendapatkan pahala? Ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Ara'aitum law wada'aha, tidaklah kalian melihat, ya, kalau seandainya hal tersebut diletakkan kepada perkara yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Dia berzina, dapat dosa atau tidak? Dia dapat dosa. Nah, begitu juga ketika dia meletakkan pada sesuatu perkara yang halal, dia mendapatkan apa? Pahala. Jadi di sini ada usul, ada furu. Usulnya apa? Zina. Ya, furu daripada usul tersebut apa? Adalah apa? Berhubungan badan dengan cara yang halal. Kalau di sana mendapatkan dosa karena tidak halal, di sini tentunya mendapatkan pahala karena ada hubungan yang halal. Iya. Apa sisi keterkaitan ayat yang kita baca tadi? Kembalilah kepada Allah dan kembalilah kepada Rasul. Itu sebagai qiyas. Nanti kita akan jelaskan ya bahwasannya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, qiyas itu kan sesuatu yang tidak datang dalil secara jelas dalam sebuah permasalahan. Ya, nah sebuah permasalahan yang tidak datang dalil secara gamblang, secara wadih, secara sharih, maka dikembalikan kepada asal dalilnya. Faham di sini? Contoh supaya lebih jelas. Dan contoh ini sudah sering kita sampaikan dan kita ulangi kembali. Iya. Adzan Jumat 2 kali yang dilakukan oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan. Ya, adzan 2 kali. Apakah ada dalil Rasulullah mengumandangkan adzan 2 kali di hari Jumat? Tidak ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara lafaz. Faham? Namun ini bisa digunakan dengan kaidah qiyas. Kembali kepada usul. Apa usulnya? Apa usulnya di sini? Adzan 2 kali di hari Jumat. Adzan subuh 2 kali. Adzan subuh 2 kali ada nasnya tidak? Ada nas. Kemudian dikias. Ya, ini syarat saja, nanti kan kita lebih perjelas dari contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini. Waqad jaa syabun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzin li bizzina." Ya Rasulullah, izinkan kepada saya untuk berzina. Taib, mungkin bisa agak duduk ke depan biar teman-teman yang terlambat bisa masuk. Ya Rasulullah, izinkan kepadaku untuk berzina. Fa'aqbalal qaum alaihi fazajaruhu. Kemudian manusia melihatnya dan marah. Ini kok minta zina di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu mah. Ya, mah ini kalimat, ya diam ente. Apa-apaan ente ini? Apa ente ucapkan? Kemudian kata Nabi SAW, dekatkan dia denganku. Ya, dekatkan dia denganku.
Fadana minhu qariban. Kemudian mulai didekatkan dengan Rasulullah. Jadi dia dari jauh ngomong, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Iya, kata Rasulullah, dekatkan dia. Untuk melihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia. Ya, didekatkan. Orang minta zina disuruh dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kemudian fajalasa, duduk dia di samping Rasul. Qala, Rasulullah mengatakan, "Atuhibbu li ummik?" Kamu mencintai ibumu? Qala la, wallah. Ya, tentunya tidak mungkin aku tidak mencintai ibuku. Tentu aku mencintai ibuku. Ja'alani Allahu fidak. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Qala aftuhibbahu li ibnatik. Apakah engkau juga cinta kepada anak perempuanmu? Iya, tentu aku akan sangat cinta. Ya, dan aku menjadikan diriku, Allah menjadikan aku sebagai perisai untuk istri, untuk anakku dan juga untuk ibuku. Nah, kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada dia, apakah engkau mencintai saudara perempuanmu? Ya tentunya iya. Iya. Afatuhibbu li'ammatik? Apakah juga engkau mencintai bibimu? Jadi semua ditanya oleh Nabi SAW. Dan semua yang ditanya oleh Rasul, ya dia mencintai bibinya, mencintai anak perempuannya, mencintai ibunya, mencintai saudara perempuannya. Nah, wa mahalul syahid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama harimish syab ala imratil lati yuridu zina biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengkias dengan siapa? Seorang wanita yang dia zinai tersebut itu kan bisa jadi ibunya seseorang, bisa jadi saudara perempuan seseorang, bisa jadi bibinya seseorang. Iya enggak? Yang engkau tidak mau bibimu, ibumu, saudara perempuanmu dizinai. Begitu juga orang lain juga tidak suka anak perempuannya dizinai. Bisa difahami? Dan Nabi SAW menggunakan qiyas di sini. Iya, kalau Rasulullah SAW mengatakan dengan ayat Al-Quran, bisa atau tidak? Allah mengharamkan zina. Hukuman yang didapatkan oleh penzina begini, 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 dan begini, dan begini. Orang yang berzina nanti kelak di yaumul qiyamah dipanggang di dalam sebuah panggangan seperti memanggang api dalam keadaan mereka berteriak. Tapi Rasulullah SAW tidak mengkhabarkan ini dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi tertentu yang lainnya Rasulullah mengkhabarkan hal yang seperti ini. Faham di sini? Tapi Rasulullah di sini melihat bagaimana keadaan dan kondisi orang yang diajak bicara oleh Nabi SAW. Nah di sini penting bagi seorang dai, ayyuhal ikhwah, bagi orang penceramah, di dalam ceramahnya dia harus melihat bagaimana kondisi keadaan orang yang dia sampaikan ilmu tersebut. Iya. Nah akhirnya apa kata laki-laki tersebut? Ya Rasulullah, tidaklah aku mendapatkan, atau tidaklah zina itu kecuali perbuatan yang paling aku benci. Sebelumnya kan dia mengatakan, ya Rasulullah, dalam riwayat yang lain dia mengatakan, ya Rasulullah, aku bisa meninggalkan apapun dosa-dosa. Cuma zina saja yang gak mampu aku tinggalkan. Oleh karena itu berikan izin aku untuk berzina. Ya, antum melihat bagaimana kesabaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga antum melihat bagaimana kondisi para sahabat. Ketika mendengar laki-laki ini minta zina kepada Rasul, mereka marah-marah. Dan wajar tentunya melihat sebuah kemungkaran, benci. Tapi Rasulullah SAW punya pandangan yang lain dalam masalah ini. Ya, karena memang tujuan Nabi SAW adalah apa? Memberikan petunjuk kepada umat. Ya, irsyadul mujtama'at. Apa namanya? Irsyadul al-mujtama'at. Jadi dakwah itu adalah mengarahkan masyarakat kepada yang baik dengan cara yang baik, Mas. Jadi bukan Anda memakai slogan irsyadul mujtama'at. Dakwah itu adalah memberikan petunjuk kepada masyarakat. Ya, kemudian dengan cara Anda sendiri. Ini keliru, ini salah. Memang betul kalimat dakwah itu adalah irsyadul mujtama'at. Cuma dengan cara yang bagaimana? Harus dengan cara yang baik.
Yang namanya baik itu sesuai dengan Al-Quran dengan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ayat ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memberikan pelajaran bagi kita. Kita bukan hanya menyampaikan materi yang itu datang dari Allah dan Rasulnya, tetapi juga ayat ini menginformasikan kepada kita ketika kita berdakwah dengan dakwah, cara dan metode yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Perhatikan baik ayatnya. Qul hadhihi sabili. Katakanlah sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus. Ad'u ilallah. Dan aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas apa? Di atas jalan tersebut. Jadi bukan di atas jalan fulan, di atas jalan A, metode B, metode C, metode E. Tapi di atas jalannya Rasulullah, di atas metodenya Rasulullah. Kemudian di atas apa? Ala basiratin, di atas ilmu. Jadi bukan hanya materinya saja Al-Quran dan Sunnah, tetapi caranya juga harus Al-Quran dan Sunnah. Bisa difahami ya? Jelas asyik ikhwah. Jadi slogan irsyadul mujtama'at. Karena ini lagi rame. Ya, slogan ini. Irsyadul mujtama'at, dakwah itu adalah irsyadul mujtama'at, memberikan petunjuk kepada masyarakat. Iya, betul. Dakwah memberikan petunjuk kepada masyarakat dengan cara apa? Dengan cara metode yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan metode masing-masing. Faham? Bukan cara kita maunya bagaimana maunya kita, enggak bisa. Harus dengan metode yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan. Al-qiyas. Jadi kita sudah faham ya apa saja pegangan dari Al-Qur'an dan Sunnah qiyas itu sendiri. Kemudian qiyas secara bahasa adalah at-tamtsil. Qiyas itu secara bahasa artinya adalah tamthil, permisalan. Naqul la yuqasullah bi khalqihi. Kita katakan jangan diqiyas Allah dengan makhluknya. Maksudnya apa? Jangan kita permisalkan Allah dengan makhluknya, karena enggak mungkin bisa dipermisalkan. Karena di situ secara kaidah qiyas tidak ada. Tidak ada usul, tidak ada furu'nya. Ya, tidak mungkin usulnya Allah, furu'nya makhluk, enggak mungkin. Karena enggak ada alaqah di situ, enggak ada hubungan sama sekali. Mafhum? Iya. Wa yati bi ma'na at-taqdir. Ya, dan juga terkadang qiyas itu bisa diartikan takdir. Kira-kira diperkirakan. Qasa thawb idza qaddaru tulahu wa 'ardahu. Jadi thawb itu, baju itu bisa diukur kalau seandainya ada panjangnya berapa, lebarnya berapa, baru bisa digambarkan. Baju itu berapa ukurannya. Faham ya? Ini secara bahasa. Adapun secara istilah usuliyin, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik dari definisi yang disebutkan oleh Syekh, jelas dan teranglah bagi kita apa maksud dari firman Allah, farudduhu ilallahi war rasul. Al-qiyas wa raddu waqi'atin ghairu mansusin 'alaiha ila waqi'atin mansusun 'alaiha litifaqihima fil illah wa bitali al-hukum. Ya. Apa itu al-qiyas? Qiyas adalah raddu waqi'atin ghairu mansus. Mengembalikan kejadian-kejadian, perkara-perkara, masalah-masalah yang tidak ada nas secara wadih, secara sharih kepada sesuatu kejadian, permasalahan yang ada dalilnya secara jelas dan gamblang. Saya ulangi. Al-qiyas adalah mengembalikan sesuatu permasalahan ataukah kejadian ya yang tidak memiliki nas secara sharih, tidak memiliki nas, tidak memiliki dalil, dikembalikan kepada perkara dan masalah yang di situ ada dalilnya. Yang di situ apa? Ada dalilnya, ternaskan. Tetapi dengan syarat apa? Litifaqihima fil illah.
Harus ada kesepakatan di antara perkara tersebut, ada ilah yang sama. Apa ilah? Ada sebab yang sama. Mafhum di sini? Bisa difahami ya ikhwah? Nah, ketika saya ulangi kembali, saya pertegaskan kembali. Ketika Anda menolak sifat istiwa dengan alasan, ya, kalau seandainya kita mengatakan Allah beristiwa di atas arasy-Nya, nanti arasy itu kan lebih besar dibandingkan Allah. Dan Allah membutuhkan kepada arasy. Nah, kenapa Anda bisa berhujah demikian? Apa alasannya mereka? Kiasnya kepada siapa? Kepada makhluk. Faham di sini? Jadi nggak bisa Anda mengkias antara zat yang dimiliki oleh Allah dengan makhluk, karena nggak ada hubungan di sini. Nggak ada hubungan, nggak ada alaqahnya, nggak ada ilah yang sama. Nah, boleh dikias antara perkara A kepada perkara B. Syaratnya apa? Litifaqima fil illah. Ada hubungannya, ada alaqahnya, ada sisi keterkaitannya antara perkara A dengan perkara B. Perkara yang dikiaskan dengan yang akan dikiaskan. Adapun pada sifat Allah nggak ada alaqah sama sekali antara Allah dengan makhluknya. Jadi gimana Anda mengkias? Mafhum? Iya. Wabitali al-hukum. Kemudian setelahnya ada usul, ada furu, ada ilah. Ya sudah, mengambil hukum yang sama. Faham di sini? Mengambil hukum yang sama. Bisa difahami dari sisi definisinya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi dalam qiyas itu ada 4 hukum. Ada 4 rukun. Yang pertama al-muqayyis. Yang kedua al-muqayyis alaih. Yang ketiga al-illah. Yang keempat adalah al-hukum. Jadi kesimpulannya. Saya ulangi. Al-muqayyis, al-muqayyis alaih, al-illah, dan hukum. Apa itu al-muqayyis? Al-muqayyis wal waqi'ah allati lam yunassa 'alaiha. Ya, al-muqayyis wal waqi'ah, yaitu perkara yang tidak ada nas di situ. Itu namanya al-muqayyis. Adapun wal muqayyis alaih huwal waqi'ah allati nassa 'alaiha. Ya, perkara kejadian yang ada nas di situ. Ya, al-ilah ya sababu tashri' al-hukum wa qila fi ta'rifiha yal wasfu adh-dhahir al-mundabit al-mustamil ala hikmati at-tashri' al-hukum. Ya, adapun ilah sebab disyariatkan hukum tersebut. Ya, saya contohkan supaya lebih jelas. Baik. Di sini sekarang para ulama di antaranya mazhab Hanafi mengkiaskan bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Ini dalil, ini muqayyis atau muqayyis alaih? Muqayyis, untuk kejadian yang tidak datang nas kepadanya. Faham? Kemudian dengan apa dibangun atau apa yang menjadi pijakan bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya sendiri? Apa pegangannya? Jual beli. Ya, wanita ketika hendak melakukan jual beli, boleh enggak tanpa ada wali? Boleh atau tidak? Boleh. Nah, sekarang akad nikah dengan jual beli ilahnya sama enggak? Sama enggak ilahnya? Ilahnya. Perhatikan. Sama-sama akad enggak? Sama-sama akad kan? Di sini akad, di sini akad. Faham? Ini akad, ini akad. Ya, nah ketika perempuan boleh bagi mereka beli mobil, jual beli mobil, beli rumah, jual rumah. Boleh, tanpa ada wali. Selama disyaratkan wanita tersebut memiliki akal. Faham? Nah, kemudian dikiaskan dalam menikah. Sama-sama akad. Nah, ketika ada usul, ada furu, ada ilah dan mengambil hukum yang sama. Cuman apa? Ada hal yang perlu kita perhatikan. Al-muqayyis adalah al-waqiyah lati la yunassu 'alaiha. Sesuatu yang tidak ada nas di situ. Sementara wanita menikah tanpa wali ada nasnya. La nikah illa bi wali. Tidak ada pernikahan tanpa ada wali.
Paham di sini? Rasulullah mengatakan ayyuma imra'atun, siapa saja wanita yang dia menikah tanpa wali fanikah wa batilun, batilun wa batilun, kata Rasulullah. Maka nikahnya batil, batil, batil 3 kali diulang oleh Rasul. Nah, kalau seandainya tidak datang hadis dari Nabi SAW, la nikah illa bi wali, tidak ada nikah tanpa adanya wali. Kira-kira benar nggak kiasnya Abu Hanifah? Benar. Tapi masalahnya apa? Masalah yang difurukan itu ada nas tersendiri. Tetapi permasalahan yang disebutkan di sini adalah al-waqi'ah allati la yunassa 'alaiha. Nas yang tidak punya perkara yang tidak ada nas di situ. Contoh. Ya, lebih mudah contoh yang sudah sering kita sampaikan. Adzan 2 kali di hari Jumat. Adzan 2 kali di hari Jumat ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil Al-Quran. Tidak ada dalil dari Sunnah. Faham? Tetapi di sini ada usulnya. Apa usulnya? Adzan subuh 2 kali. Apa kata Rasulullah? Inna bilalan yu'adzinu bil-lail. Kulu washrabu hatta yu'adzinu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan di malam hari. Makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Bisa difahami ya? Adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertama, apa fungsinya adzan pertama? Di sholat subuh. Mengingatkan orang agar segera bangun dari tidurnya dan persiapan untuk sholat subuh. Ini ilahnya kan? Asal daripada tasyri'. Asal daripada sebab kenapa disunnahkan adzan subuh 2 kali. Faham? Di waktu subuh. Ya. Nah sekarang orang-orang di hari Jumat kan berniaga, berdagang, kaum laki-laki. Makanya di dalam sholat Jumat tidak diwajibkan perempuan untuk sholat Jumat. Yang diwajibkan sholat Jumat itu siapa? Kaum laki-laki. Nah kaum laki-laki apa kerjanya? Ya kerja. Kerjanya apa? Kerja. Faham? Nah supaya mereka teringat dengan waktu sholat disegerakan atau dipersiapkan untuk dia meninggalkan perniagaannya, makanya dikumandangkan adzan pertama. Ilahnya sama nggak di sini? Sama kan? Ada usul, ada furu. Ada alaqah nggak di antara keduanya? Ada kan? Ilahnya juga sama. Nah ketika ada usul, ada furu, ada ilah, maka mengambil hukum yang sama. Faham di sini? Dan ini bukan perbuatan bid'ah. Karena apa? Fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila terjadi perselisihan di antara kalian dalam sebuah perkara, kembalikanlah kepada Allah dan kembalilah kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Apakah nas yang sahih, yang wadih, yang menyebutkan adzan subuh 2 kali, atau apa? Sesuatu yang punya kasus yang sama. Memiliki usul, memiliki furu, memiliki ilah dan memiliki hukum yang sama. Bisa difahami? Dan selanjutnya tidak ada satupun para sahabat yang mengingkari perbuatan Utsman bin Affan. Sehingga kiasnya kias mundhabit dan juga ijma yang mundhabit pula. Inilah landasan hukum dalam Islam. Paham di sini? Dan tidak boleh kemudian seseorang semena-mena seenaknya berbuat bid'ah dengan alasan Utsman aja buat bid'ah adzan 2 kali di hari Jumat. Ya, pertama kita katakan tidak ada satupun dalil dari Al-Quran wal Sunnah yang Rasulullah SAW meminta kita kembali kepada Anda. Tetapi kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ada dalilnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Kita diperintah oleh Rasul untuk kembali ke jalannya mereka. Lah Anda mana dalil Anda harus kembali kepada Anda? Satu hal. Hal yang kedua, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengumandangkan adzan 2 kali, atau ketika Abu Bakar mengumpulkan mushaf yang tidak pernah terkumpul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun para sahabat yang mengingkarinya. Tidak ada pengingkaran sahabat. Itu adalah apa? Ijma'. Rasulullah mengatakan la tajma ummati ala dhalalah. Umatku tidaklah bersatu di atas kesesatan. Lah pertama ente satu, tidak ada dalil kita harus kembali kepada ente.
Bagaimana ente mengkiaskan antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dengan ente? Gak ada alaqahnya di sini. Gak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau dikiaskan Abu Bakar dengan Umar masih bisa dikias. Utsman dengan Ali masih bisa dikias. Karena ada hubungan. Karena mereka orang yang diperintahkan untuk kembali. Lah ente gak ada diperintahkan untuk kembali kok bisa kias ke Abu Bakar ente? Alaqahnya di mana di sini? Hubungannya di mana? Oh sama-sama manusia. Wah, kalau begitu kacau jadinya. Bisa difahami. Nah perkara yang kedua, amalan yang ente seru hari ini yang dinamakan sebagai bid'ah hasanah itu diingkari oleh para ulama yang hidup di zaman ini. Diingkari oleh para ulama, bahkan diingkari oleh para ulama terdahulu. Ya, bagaimana kemudian Anda mencontohkan perbuatan Abu Bakar, perbuatan Utsman yang tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Sementara ente diingkari oleh kebanyakan ulama perbuatan ente. Jadi bisa nggak dikias seperti itu? Mafhum ya ikhwan? Jelas nggak di sini? Jelas kan? Nah, inilah apa yang sering kita sampaikan. Islam itu sangat jelas sebenarnya. Islam itu gamblang, wadih. Gak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Islam itu sendiri. Ya, cuman karena bukan mata yang buta, tapi mata hati yang buta. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini dari bentuk-bentuk kias. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan-pembahasan yang jarang kita bahas, kita coba agak melebar sedikit. Tapi sesuatu yang sudah sering kita bahas, kita lewat. Ya, kita lewat. Ya, hal yang akan kita bahas setelah ini. Baik. Disebutkan oleh Syekh di sini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa nadhkur huna amthilah hatta yattadihil maqal. Dan di sini kita menyebutkan permisalan-permisalan supaya apa yang kita sampaikan tadi bisa lebih jelas. Fal mukhaddarat kal hashish. Narkoba seperti hashish. Apa itu hashish? Hashish itu ganja. Muqayyis am far'un. Ya, nah hashish ini dia ini usul atau furu? Usul atau furu? Ganja. Ganja usul. Furu atau usul? Furu. Al-muqayyis atau muqayyis alaih? Al-muqayyis. Karena nggak ada ganja di zaman Nabi. Yang ada di zaman Nabi apa? Khamar. Minuman keras kan? Itu usulnya. Berarti apa saja yang nggak ada di zaman Nabi namanya apa? Al-muqayyis atau al-furu. Ya. Muqayyis atau fur'un. Far'un. Dia cabang. Ya. Walam yati dalilun khasun yubayinu hukmul hashish. Tidak ada satupun dalil yang khusus yang menyebutkan tentang apa hukumnya hashish itu, ganja. Nggak ada kan? Nggak ada. Halu haramun am halalun? Apakah dia itu haram ataukah halal? Fawaqi'atun ghairu mansusun alaih. Dialah perkara yang tidak ternaskan. Tidak ternaskan. Wahadal muqayyis yaruddu ilal khamri. Dan cabang ini dikembalikan kepada asalnya. Apa itu asalnya? Khamar. Iya. Wahiyya waqiyatun mansusun alaiha. Yang khamar itu datang nas yang termansuskan kalau dia adalah haram. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi dan seterusnya adalah amalan syaitan. Rijsun, sesuatu yang kotor. Maka jauhilah perbuatan tersebut. Berarti yang mansusun alaih, al-waqi'atun mansusun alaih apa itu? Khamar. Paham di sini? Nah sekarang kira-kira ada enggak hubungan antara khamar dengan ganja? Ada alaqahnya enggak? Ada. Apa alaqahnya? Sama-sama fly ya. Betul enggak? Sama-sama fly, sama-sama hilang akalnya. Berarti ketika sama-sama hilang akalnya, ada usul, ada furu, ada ilah, maka mengambil hukum yang sama. Itulah hebatnya Islam.
Jadi nggak perlu diturunkan ayat ganja haram. Apalagi misalnya sabu-sabu haram. Nikotin, bukan nikotin ya. Heroin haram. Entah mungkin berapa tahun lagi ada lagi nama-nama yang lainnya. Masuk ke khamar semuanya sudah. Jadi satu kalimat walaupun ada 1 juta jenis nanti di setelah ini, hal-hal yang bisa memabukkan, yang bisa menghilang akal masuk kepada hukum khamar. Ada hubungan kan? Boleh dikias kalau ada hubungan. Rokok mabuk atau enggak? Enggak mabuk ya? Boleh enggak dikias kepada khamar kalau rokok? Hah? Boleh enggak dikias? Berarti halal sab rokok. Hah? Nah, dia kembali kepada kaidah-kaidah umum dalam agama. Dia tidak dikembalikan kepada qiyas khamar, tapi dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum dalam agama. Apa misalnya? La tulqu bi aydikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan engkau mencampakkan dirimu dalam kehancuran, berbuat baiklah pada dirimu sendiri karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rokok bisa membuat kita mati atau enggak? Hah? Bisa. Yang nggak bisa rokok juga mati kan katanya. Ini namanya yudrabul amthal. Nah, itulah contohnya yudrabul amthal. Ketika kita mendatangkan dalil ya tentang kemudaratan yang ada dalam rokok, kemudian ditolak apa? Nggak rokok juga mati. Itu namanya apa? Tadribul amthal. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini. Ya, la tadribul al-amthal. Nah, ini nih maksud contohnya. Setiap kita bawa dalil selalu apa? Udah naik rokok mati sih. Hana itu rokok pi mati. Ini namanya tadribul amthal. Paham ya? Ini akan kita bahas sebenarnya setelah bab qiyas. Cuman karena kita sudah lewat, nah kita contohkan. Ini di antara bentuk contoh tadribul amthal. Dalil Quran, sunnah ditolak dengan permisalan-permisalan. Kita bahas masalah riba. Ya, di dalam masalah hutang piutang nggak boleh ada denda. Kalau ada denda itu namanya riba jahiliyah. Nanti ditolak dengan apa? Lah nanti PLN tuh pakai PLN. Kalau seandainya terlambat bayar nggak? Denda atau nggak? Denda. Iya. Nah dia menolak hadis Rasulullah tentang haramnya riba dengan apa? Permisalan PLN. Ini kan nggak nyambung namanya. Jadi sekarang ya PLN-nya harus kembali kepada dalil, bukan dalil tunduk kepada PLN. Faham di sini? Ini namanya tadribul amthal. Setiap dibawa dalil, dibawa contoh lagi untuk menolak dalil tersebut. Itu kata Imam Ahmad nggak boleh. Ya, banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Ya, setiap kita bawa dalil selalu ditolak dengan permisalan dalam kehidupan sehari-hari atau perbuatan manusia. Ya, ini nggak boleh, ini haram. Man pureng kajamun-jamun rakamdum. Ini namanya tadribul amthal. Faham? Ayo ikhwah. Nah. Kemudian disebutkan di sini fahahuna ja'u nassun muhkam fi bayani tahrim. Di sini datang nas yang muhkam tentang haramnya ya khamar wal illah jami'ah bainahuma allati ittafaqa fiha wa hiya as-sukru. Ya, ada hubungan di antara khamar dengan ganja. Apa hubungannya? Memabukkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu khamrin, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar dan setiap khamar namanya apa? Haram. Paham ya? Walaupun sebagaimana yang telah sering kita nukilkan teriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan atau selain dari beliau, yang namanya khamar itu hanya terbuat dari anggur saja. Ya, adapun sesuatu yang lain yang tidak terbuat dari anggur itu hukumnya halal. Teriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka kita katakan, ucapan siapapun dari ucapan manusia yang bertentangan dengan ucapan Nabi SAW, apakah dalam masalah akidah, ataukah dalam masalah tauhid, ataukah bahkan dalam masalah fikih sekalipun, harus ditolak dan tidak boleh Anda beralasan ini ada pendapat salaf tentang masalah ini. Nggak boleh.
Karena hadis yang datang dari Nabi begitu jelas, mansusun. Apa kata Nabi? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram. Iya, dan sebagaimana sering kita nukilkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kullu ma aqamallahu fi kitabihi. Iya, seluruh apa yang telah tegak dari Allah di dalam Al-Qur'an. Wa mansusun an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubayyinan. Dan sesuatu yang telah termansus dari Nabi, jelas dan gamblang, maka tidak boleh seseorang beralasan ini adalah khilaf. Tidak dibolehkan. Harus kembali. Apakah dalam masalah tauhid, apakah dalam masalah akidah, ataukah bahkan dalam masalah fikih sekalipun. Ya, jadi kalau ada orang berkata, kalau dalam masalah fikih, selama di sana ada pendapat ulama salaf, tidak boleh saling mengingkari. Ini keliru, sangat keliru. Iya, karena tidak ada perbedaan dalil yang datang kepada kita, kedudukannya, apakah dalil dalam masalah fikih ataukah dalil dalam masalah akidah. Jadi kita jangan terjerat dengan pemikiran Mu'tazilah. Ada yang namanya usul, ada yang namanya furu dalam agama. Oh, dalam masalah akidah ini namanya usul. Dalam masalah fikih ini furu. Dalam masalah usul kita nggak boleh berselisih. Dalam masalah furu silakan kita berselisih. Ini keliru. Ini adalah pemikiran dari pemikiran Mu'tazilah. Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ketika ada dua orang sahabat Rasulullah yang berselisih dalam masalah fikih pada waktu itu. Apa kata Umar? Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya kalian sahabat Rasulullah berselisih dalam masalah ini, maka tentunya orang yang datang setelah kalian lebih lagi kan berselisih. Bisa difahami? Begitu juga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar Abdullah bin Amr bin As berfatwa wanita yang mereka mandi junub dari haidnya itu harus membuka kepangan rambut. Ini fatwa yang muncul dari Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Aisyah? Sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As. Kenapa dia tidak sekalian berfatwa agar perempuan dicukur rambutnya sampai botak? Aku mandi di zaman Nabi. Rasul tidak memerintahkan saya untuk membuka kepangan rambut. Masalah fikih atau tidak? Fikih. Diingkari oleh para sahabat? Diingkari. Jadi kalau dimujmalkan masalah fikih selama ada pendapat salaf tidak boleh diingkari, ini keliru. Keliru. Karena telah datang dari salaf. Ada sebagian salaf menghalalkan riba al-fadl. Ada salaf yang membolehkan khamar selain dari anggur. Ada salaf yang boleh mendatangi wanita dari duburnya. Ada salaf yang membolehkan untuk kita mut'ah, kawin mut'ah. Ada salaf yang membolehkan apa? Nikah tanpa wali. Ini masalah fikih atau masalah apa? Masalah fikih. Apakah kemudian kita boleh minum khamar sekarang selama bukan dari anggur? Karena ada pendapat salaf di sini? Nggak bisa. Dan ini harus sering-sering diulang perkara yang seperti ini. Karena banyak syubhat di sini. Banyak syubhat di titik ini. Yang kemudian akan melebar kepada syubhat yang lebih besar daripada ini. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi ya. Jam 12 kita. Ya, jam 12 komandan. Baik. Kilahuma yuskiru wa yudhibul aql. Karena yang namanya hashish dan khamar itu memabukkan dan bisa menghilangkan akal. Jadi ada ilah yang sama. Baik. Kemudian saya sebutkan contoh-contoh qiyas. Ya, dengannya kita akhiri yang kita selesaikan pembahasan qiyas. Contoh-contoh qiyas ini penting untuk kita fahami. Ya, qiyasul aula. Ada yang namanya qiyasul aula. Ya, li'anna al-far' al-muqayyis yakunu fi hukmihi aula min muqayyis alaih. Famithalan, mas'alah daf' walidain lam yati dalilun khasun yubayinu tahrimuha. Ya, sekarang antum punya ibu dan bapak. Antum tendang ibu bapak antum. Tendang. Ada nggak dalil? Jangan tendang ibu bapakmu. Ada nggak dalilnya? Nggak ada dalil. Nggak ada dalil larangan untuk kita menendang orang tua kita, menempeleng orang tua kita. Nggak ada dalilnya. Yang ada dalil apa? Wala taqul lahuma uffin
wala tanharhuma wa qulu lahuma qawlan karima. Iya. Jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu. Jangan kau menghardik. Ini kan apa ini namanya? Muqayyis atau muqayyis alaih? Muqayyis alaih. Faham di sini? Muqayyis alaih datang kepada kita, gak boleh mengatakan sama orang tua. Maka saja gak boleh, tentunya menendang, memarahin, apalagi membunuh dan seterusnya, ini tentunya lebih tidak boleh. Ya, membentak saja enggak, mengatakan saja enggak boleh, apalagi sampai menendang. Faham di sini? Ini namanya qiyas aula. Ya, dari kejumudan adz-dzahiriyah. Dari kejumudan orang-orang dzahiriyah. Ya, ketika mereka membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulana ahadukum fi ma'idaim alladzi la yajri thumma yaqtasilu fi, kata Rasulullah. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di tempat air yang tidak mengalir, yang kemudian dia mandi di situ. Nasnya apa? Yang termansus apa? Apa yang termansus di sini? Kencing kan? Ya. Nah, apakah boleh kita sekarang beol di air yang tidak mengalir? Beol itu ada dalilnya enggak? Enggak ada dalil. Tidak ada dalil namanya apa? Al-muqayyis, al-fara'. Faham di sini? Nah, jumudnya orang-orang zahiriyah, mereka mengatakan kalau kencing itu enggak boleh, haram. Karena datang dalil. Tapi kalau berak enggak masalah. Karena enggak ada dalilnya. Ini dari kejumudan al-zahiriyah. Ya, atau misalnya antum ambil aqua, kencing di botol aqua, sudah kencing, udah penuh kencing di botol aqua, lempar siram ke air, enggak masalah. Karena lafaz hadisnya apa? Kencing. Antum kan nggak kencing kan? Siram kencing. Nah kalau siram kencing nggak ada masalah. Yang terlarang itu kencing. Tapi kalau menuangkan kencing nggak ada masalah. Ini kejumudan dari orang-orang al-zahiriyah. Mafhum di sini? Nah tentunya di sini digunakan qiyasul aula. Kencing saja yang najisnya itu lebih kecil nggak dibolehkan, apalagi beol yang najisnya lebih parah, lebih besar. Kan seperti itu. Ini namanya qiyas al-aula. Iya. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ada yang namanya qiyas al-musawi. Apa itu? Wal mutasawi al-hukmul al-muqayyis wal muqayyis alaih. Ada sisi kesamaan, keseimbangan antara fara' dengan usulnya. Saya menggunakan istilah far' dengan usul lebih mudah daripada kalimat muqayyis dengan muqayyis alaih. Ya. Ka qiyasi itlaful mal yatim ala aklihi. Ya. Fala yujad dalilun khasun minal kitab was sunnah yuharrum itlaful malul yatim. Wa qad anzalallahu ta'ala ayatan yuhram fi akl malul yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan zalim, itu ibaratnya dia telah memakan sesuatu dalam perutnya dari api neraka. Dan yang pantas baginya adalah sa'ira, api neraka. Baik, perhatikan baik-baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, itlaful malul yatim ala aklihi. Ya, menghilangkan harta anak yatim dengan cara-cara, dalam nas disebutkan apa? Tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita makan kan? Ini harta anak yatim, kita makan. Kan seperti itu. Akhirnya kan. Nah sekarang bisa enggak antum misalnya ada harta anak yatim, antum paman. Paman seorang anak yatim. Dia punya harta yang diwariskan oleh orang tuanya sekian ratus juta. Paham di sini? Sekian ratus juta. Anaknya masih 3 tahun, 4 tahun. Masih yatim enggak 4 tahun? Masih yatim. Kemudian antum ambil uang itu, coba-coba untuk berbisnis. Coba-coba untuk berbisnis. Antum enggak jago berbisnis. Ini coba-coba, kebetulan ada uang ini. Coba-coba untuk berdagang, coba-coba untuk berbisnis, enggak punya pengalaman untuk berbisnis, enggak punya berdagang, dia ambil uang tersebut dia gunakan untuk berbisnis, bangkrut. Masuk enggak di sini? Masuk enggak? Masuk, karena ilahnya apa? Memakan harta anak yatim yang itu secara zalim dan dia tidak memiliki
apapun manfaat kepada anak yatim tadi. Makanya nggak boleh, 1 rupiah pun nggak boleh. Makanya dengan ini juga para ulama kita berdalilkan ayyuhal ikhwah, haramnya di antara bentuk tidak boleh kita makan di tempat orang meninggal kalau seandainya harta tersebut diketahui dari harta anak yatim, itu pelarangannya lebih besar. Mafhum? Jadi ketika ada si bapak meninggal, dia meninggalkan anak umur 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ini yatim semua enggak? Yatim kan? Nah ketika meninggal seorang bapak, maka harta tersebut pertama untuk apa? Untuk apa hartanya? Untuk fardu kifayah. Yang kedua, membayar hutang. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kalau dia punya wasiat, diberikan wasiat. Nah selebih dari itu, milik siapa? Harta anak yatim. Nah harta anak yatim itu diambil beli sapi, ya 3 ekor. Berapa sapi 3 ekor? 60 juta. Beras berapa karung? Berapa habis kira-kira acara besar-besaran? 100 juta habis. 100 juta Anda makan harta anak yatim. 1 rupiah harta anak yatim gak boleh dimakan. Ini 100 juta. Gimana coba? Ini besar tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya anak yatim. Ya ini uang untuk orang tua. Ya boleh, namanya anak yatim, mana tahu dia. Makanya disebut anak yatim. Makanya harta anak yatim tersebut gak boleh disentuh. Kecuali boleh kita mengembangkan uang tersebut kalau seandainya kita bisa memastikan bisnis yang kita bangun itu apa? Akan lancar. Tapi kalau coba-coba gak boleh. Karena harta anak yatim itu dilarang oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama yakuluna fi butunihim nara. Itu sama seperti dia memasukkan api ke dalam perutnya. 100 juta. Harta anak yatim masuk rame-rame makan, bawa pulang lagi ke rumah. Gimana? Coba antum tafsirkan kepada kita bolehnya perbuatan ini. Dari sisi mana? Dari sisi mana kira-kira? Oh enggak Ustadz, enggak, orangnya sudah dewasa semua. Kalau dia sudah dewasa semua, ya Rasulullah mengatakan la yuhillu malul muslim illa bitibin nafs. Tidak halal harta seorang muslim kecuali apa? Apa yang membuat dia rela, apa yang membuat dia ridho. Terkadang dia tidak rela, tapi kondisi yang membuat dia rela. Harta tersebut setelah meninggal orang tua jadi warisan. Kan begitu? Sekian punya si fulan, sekian anak si fulan, sekian anak si fulan, sekian anak si fulan. Gak boleh kita mengambil harta orang. Mafhum di sini? Jelas? Tapi semuanya rela, semuanya ridho. Asal kembali kepada apa yang datang dari Nabi SAW. Rasulullah adalah orang yang paling mencintai keluarganya, yang paling mencintai istrinya, yang paling mencintai anak-anaknya. Di masa beliau meninggal, telah meninggal istrinya, meninggal pamannya, meninggal anak-anaknya. Apakah beliau ada membuat acara-acara seperti itu? Nah, ada. Bisa difahami ya ikhwah? Jadi poin pertama, poin kedua, jadi poin yang ketiga. Kalau yang poin pertama lebih parah lagi. Sangat fatal. Jadi hati-hati. Hati-hati ya menggunakan harta anak yatim. Karena ini sesuatu perkara yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini diantara bentuk-bentuk kias dan cukup banyak di sini kias disebutkan oleh Syekh. Mungkin saya akhirkan ya 2 perkara saja insyaallah. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang akan kita bahas dari masalah usul nanti dalam masalah kias. Cuman setidaknya antum sudah bisa paham. Sudah bisa paham secara gambaran umum apa itu kias? Sudah bisa ya? Baik, alhamdulillah. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa ilaihi asyara biqaulihi la tadribu lal amthal wa la tudriku bil uqul wa lal ahwa. Innama huwa ittiba wa tarkul hawa. Dan jangan dipermisalkan dengan permisalan-permisalan. Wala tudriku bil uqul, dan sunnah itu tidak bisa didapatkan dengan akal semata, apalagi dengan hawa. Tetapi agama itu hanya dengan cara kita mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Paham di sini?
Dan di sini Syekh menukilkan ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, "Alaika bi athari man salaf, wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka wa ra'ir rijal, wa in zakhrafu lakal bil qaul." Ya, kata Imam Al-Auza'i, wajib bagi kalian bertegang teguh di atas apa yang telah didatangkan dari salaf kalian. Atau saya ulangi, alaika bi athari man salaf. Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas atharnya para salaf. Walaupun manusia membencimu. Al-Imam Al-Auza'i hidup pada tahun berapa? 100-an Hijriyah. Ya, atau 200 Hijriah lah kita katakan. Tapi akhir 100 Hijriah, akhir dari 100 Hijriah. Kalau kita bilang awal tahun 200 Hijriah awal, tapi di akhir. Berarti kan gak terlalu lama dari zaman kenabian kan. Tapi apa kata beliau? Wajib kalian berpegang teguh di atas jalannya para salaf, walaupun manusia membencimu. Jadi orang yang berpegang teguh di atas jalannya para salaf, di tahun 100-an Hijriah itu sudah dibenci oleh orang. Bukan hanya dibenci, dia apa? Dibunuh. Siapa itu yang dibunuh? Ulama-ulama yang hidup di zaman Imam Ahmad. Yang mereka mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Tahun berapa itu? 200-an Hijriah kan? Gak jauh dari zaman kenabian. Iya, berpegang teguh di atas sunnah di zaman itu dipenjara, disiksa. Sampai-sampai sebagaimana sudah sering kita ceritakan, orang Al-Gojo yang memukul Imam Ahmad, dia bertaubat. Dia berkata, kalau seandainya cambukan ini saya gunakan untuk mencambuk gajah kata dia, tersungkur gajah tersebut akan jatuh. Ya, begitu kuat sayatan yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad. Kenapa? Apakah Imam Ahmad memberontak kepada pemerintah? Apakah Imam Ahmad mengatakan kupenggal kepalanya pemimpin pada waktu? Enggak. Beliau hanya mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Itu yang beliau sampaikan. Wa in ahadun minal musyrikin astajarraka fa'ajruhu hatta yasma kalamullah. Dan kalau seandainya orang-orang musyrikin minta perlindungan kepada engkau, ya, maka berilah perlindungan sampai mereka mendengar kalamullah. Ini yang dijadikan oleh Imam Ahmad sebagai pijakan. Ini yang membuat beliau itu di penjara, disiksa, tidak diberikan air untuk berwudu. Iya, tetapi ada pelajaran yang berharga di sini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terlebih di zaman fitnah. Imam Ahmad rahimahullah disiksa, di penjara seperti yang saya sebutkan tadi. Diperhadapkan dengan Ibnu Abi Duat. Diperhadapkan dengan Ibnu Abi Duat. Kemudian beliau berkata kepada pemimpinnya, "Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin." Dia mengucapkan salam kepada pemimpin yang menyiksanya, yang memenjarakannya, dan tetap dipanggil dengan Amirul Mu'minin. Wahai pemimpinnya orang-orang beriman. Luar biasa enggak? Hah? Iya. Kemudian pemimpinnya tidak mau menjawab salam karena menurut dia Imam Ahmad sudah kafir. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Ya Amirul Mu'minin, beradablah sebagaimana adab Al-Quran. Idza huyitum bitahiyyatin." Ketika engkau diberikan salam, maka balaslah salam dengan semisalnya atau lebih baik darinya. Baru dia jawab apa? Waalaikumsalam. Antum melihat bagaimana adab Imam Ahmad. Lah ente, ya dipukul enggak sama pemimpin, dipenjara juga enggak. Ya sudah ngomong penggal kepala, ya ngomong hal-hal yang sangat memalukan. Ya, hal-hal yang sangat mengerikan. Ini Imam Ahmad di penjara, disiksa, tidak diberikan air untuk berwudu, tapi masih mengatakan ya Amirul Mu'minin, wahai pemimpinnya orang-orang beriman. Ya, sehingga ayyuhal ikhwah, jalan salaf itu sangat jelas dan gamblang. Tinggal sekarang kita memilih jalannya salaf yang sudah pasti selamat, atau memilih jalannya khalaf yang sudah pasti tidak selamat dan akan membuat kerusakan-kerusakan. Ya, ini pelajaran adab yang begitu besar.
Sehingga tidaklah perjuangan yang diperjuangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam menegakkan sunnah itu banyak ibrah untuk kita. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau Imam Ahmad mau melawan, bisa nggak beliau lawan? Sangat bisa. Iya. Ketika itu masyarakat semuanya menunggu Imam Ahmad. Ya Imam Ahmad, fatwakan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Ya, kalau beliau ingin mengatakan people power, mungkin kekuatannya bisa seimbang. Tapi tidak itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Bahkan teriwayatkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam itu masuk penjara, keluar penjara. Juga masalah akidah, bukan masalah beliau memberontak kepada pemimpin. Iya, ketika masuk Tartar ke Irak pada waktu itu, Syekhul Islam meminta izin kepada pemimpin untuk dikeluarkan dari penjara. Agar bisa mengusir kaum Tartar. Diberikan izin. Pasukan bersama Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau sebagai pimpinan pasukan. Panglima TNI-nya, Panglima ABRI-nya. Ya, dan beliau berkata, kita akan menang. Kata Syekhul Islam. Beliau bersihkan pemikiran-pemikiran, ya ritual-ritual kesyirikan beliau bersihkan semua. Bersih itu beliau bergerak. Allah memberikan kemenangan. Setelah menang apa? Dia ini kan di penjara ini musuhnya dia nih, penjarakan dia. Imam Ahmad tidak menggiring pasukan yang sudah berada di bawah kaki beliau, di bawah komando beliau melawan pemerintah. Gak ada. Beliau datang kembali ke pemerintah, ya sudah, apa sekarang hukuman buat saya? Di penjara lagi Syekhul Islam, masuk penjara. Faham di sini ya uliku? Ini apa yang teriwayatkan dari imam kita sudah begitu jelas dan begitu gamblang. Dalam keadaan mereka mendapatkan intimidasi, bukan hoax, bukan berita yang ditambah-tambah, tapi real terjadi, mereka masuk penjara. Lah Anda di penjara juga enggak. Ya, diusik juga enggak. Ya, tetapi naudzubillah, ayyuhal ikhwah, kalau antum kira-kira jadi presiden, ya, antum sekarang posisinya jadi presiden, kemudian ada orang caci maki antum punya kekuatan, antum balas enggak? Antum balas enggak? Saya tanya, kalau antum jadi presiden, makanya kita jangan suka protes saja. Posisinya antum jadi presiden, antum punya segalanya. Hah? Antum punya segalanya, antum akan balas. Jangankan antum nggak punya senjata saja, nggak punya apapun. Terkadang ada sedikit orang ngemop antum di jalan, kebetulan ada teman tentara, ya sudah sikat dia. Sikit. Ya enggak? Ini apa kurang baik coba presiden kita? Saya perhatikan, saya tidak sedang kampanye A atau B. Tapi saya berbicara dengan ini, siapapun yang jadi presiden di sini, siapapun. A kah, B kah, C kah, D kah, E kah, F kah, siapapun yang jadi presiden. Iya, orang mencaci maki presiden setiap hari. Ya, dari sekian yang dicaci maki, berapa orang yang ditahan? Kalau di Arab Saudi, mohon maaf ya, itu sudah lewat, itu sudah. Nggak ada istilah persidangan, habis itu sudah. Nah, di Arab Saudi nggak bisa main-mainan tuh. Nggak ada yang berani ngomong barang, cuman ngomong barang sekarang mahal-mahal, nggak berani mereka ngomong. Habis. Iya, demikian di Arab Saudi. Jadi antum kalau ngomong apa nih Raja Salman, habis antum. Habis saya bilang, habis. Mereka punya intel. Siapa yang mencela pemerintah itu nggak lama itu. Ya, langsung dihabisin. Ya, dan alhamdulillah karena di sana negeri tauhid, ya, ulama-ulama yang dijadikan rujukan oleh orang hizbiyin di Indonesia, di Arab Saudi semua dalam penjara mereka. Nggak ada yang di luar penjara, semua dalam penjara, ditangkap semuanya. Nggak boleh memberikan pengajian. Pengajian bukan mencela, hanya memberikan pengajian. Ya, kalau dari kelompok orang-orang seperti ini nggak dibolehkan izin di Arab Saudi. Buku-buku terlarang, buku-buku yang ditulis oleh Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir, atau yang semisalnya dilarang keras di Arab Saudi, nggak boleh disebarkan. Apalagi mencela pemerintah, di foto, di video disebarkan, habis. Ya, inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang berjalan di sana. Tapi di sini masya Allah, pemerintah kita masih baik. Ya, dibilang ini, dibilang itu, macam-macam di ngomongin. Ya, tetapi subhanallah cacian makiannya naudzubillah.
Ya, ini bukan metode dan akhlak seorang muslim. Ya, antum mengambil pelajaran bagaimana Imam Ahmad di penjara masih memanggil ya Amirul Mukminin. Bisa difahami ya? Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Adapun soal insyaallah akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Adapun masalah setelah ini ya ikhwan, mungkin kita akan agak ngebut sedikit ya supaya target kita menyelesaikan kitab kita bisa kita selesaikan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.